Di tengah konflik regional yang semakin meluas di beberapa negara di dunia dan ketidakpastian geopolitik global membuat negara-negara di dunia semakin khawatir. Hal itu terlihat di saat perang Ukraina dan Rusia yang terus meningkat. Badan Mata-Mata Korea Selatan mengungkapkan bahwa Korea Utara telah mengirim pasukan ke Rusia untuk mendukung perang Rusia melawan Ukraina pada 18 Oktober 2024. Langkah Korea Utara bersama Rusia ini disebut dapat membawa negara ketiga ke dalam perang dan mengintensifkan kebuntuan antara Korea Utara dan Barat. Seperti yang kita ketahui, selama perang Rusia dengan Ukraina, Barat memberikan dukungan militer untuk Ukraina menghadapi perang melawan Rusia. Namun kali ini tampaknya berbeda. Sebab Korea Utara disebut telah mengerahkan ribuan pasukannya untuk membantu Rusia menghadapi Ukraina yang juga didukung Barat. Sementara melansir dari media Associated Press, laporan pengerahan ribuan pasukan Korea Utara ke Rusia muncul sehari setelah Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mendapatkan laporan intelijen terkait kabar 10.000 tentara dari Korea Utara yang sedang dipersiapkan untuk bergabung dengan pasukan Rusia yang berperang melawan negaranya. Sementara Badan Intelijen Korea Selatan atau NIS dalam sebuah pernyataan menyampaikan bahwa kapal-kapal angkatan laut Rusia telah memindahkan 1.500 pasukan operasi khusus Korea Utara ke kota pelabuhan Rusia di Vladivostok dari 8 hingga 13 Oktober 2024. Tentara Korea Utara yang ditempatkan di Rusia telah diberikan seragam militer Rusia, senjata, dan dokumen identifikasi palsu, sebagaimana keterangan yang telah disampaikan oleh Badan Intelijen Korea Selatan pada 19 Oktober 2024 kemarin. Selain itu, NIS menambahkan jika saat ini pasukan Korea Utara tersebut tinggal di pangkalan militer Rusia di Vladivostok dan beberapa lokasi Rusia lainnya. Pengerahan ribuan personel Korea Utara tersebut kemungkinan akan dikerahkan ke medan peperangan setelah menyelesaikan pelatihan adaptasi mereka terhadap Rusia. Sebelumnya, pada 16 Oktober 2024, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan kepada parlemen Ukraina bahwa sebuah peta jalan untuk mengalahkan agresi Rusia yang dijuluki Rencana Kemenangan yang dirincinya telah dirahasiakan oleh Kiev. Selain itu, Zelensky memberitahu anggota parlemen negaranya bahwa 3 serangkaian Rusia, Iran, dan Korea Utara sedang berperang dengan Ukraina, dan Kiev melihat semakin meningkatnya aliansi antara Rusia dan seperti Korea Utara. Pengerahan pasukan bantuan untuk Rusia ini disebut oleh Volodymyr Zelensky jika bukan lagi sekedar tentang transfer senjata, tetapi sebenarnya ini tentang pemindahan orang dari Korea Utara ke pasukan militer pendudukan. Iran telah memberikan bantuan militer kepada Rusia selama lebih dari 2 tahun, termasuk pesawat nirawak Shahed yang mematikan yang digunakan dalam serangkaian serangan kelompok terhadap Ukraina. Namun Ukraina menganggap jika meskipun banyak bukti, baik Rusia maupun Iran membantah secara keliru bahwa Teheran telah membantu agresi Moskow di wilayah Ukraina. Sementara berita tentang kehadiran militer Korea Utara di Rusia dan Ukraina baru muncul selama beberapa minggu terakhir di tengah semakin meningkatnya perang Rusia dengan Ukraina. Di sisi lain, Kremlin sendiri menepis laporan tersebut, di mana Sekretaris Pers Kepresidenan Rusia, Dmitry Peskov, menyebut keterlibatan langsung militer Korea Utara dalam perang sebagai kanal informasi atau metafora untuk berita palsu atau hoaks. Ini bukan hanya intelijen Inggris, tetapi juga intelijen Amerika Serikat. Mereka melaporkannya sepanjang waktu. Mereka tidak memberikan bukti apapun, kata Peskov pada 16 Oktober 2024. Namun walaupun Presiden Ukraina telah mengumumkan ke publik adanya bantuan pasukan Korea Utara untuk Rusia, tetapi pada tanggal 16 Oktober, NATO mengatakan jika tidak dapat mengonfirmasi pengerahan pasukan Korea Utara untuk peperangan di Ukraina pada tahap ini. Yang kami tahu adalah bahwa Korea Utara membantu mengobarkan upaya perang Rusia melawan Ukraina,
kami mengutuk keras kerjasama militer yang semakin dalam antara Rusia dan Korea Utara, sebagaimana yang telah disampaikan Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte. Di sisi lain, seperti yang kita ketahui, jika selain Iran, Korea Utara selama ini juga telah memasuk rudal balistik dan amunisi kepada Rusia. Tetapi penyediaan tenaga militer oleh Pyongyang akan menunjukkan tingkat keputusan baru bagi Rusia karena terus menambah korban yang signifikan di medan peperangan dalam perang brutalnya melawan Ukraina, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Sean Spicer pada 15 Oktober kemarin. Sementara mengutip dari beberapa sumber media informasi terkait, semakin kuatnya hubungan atau kerjasama militer Rusia dengan Korea Utara ini terlihat pada tanggal 14 Oktober, di mana Presiden Rusia Vladimir Putin meminta parlemen untuk meratifikasi Fakta Pertahanan Bersama yang ditandatanganinya dengan Presiden Korea Utara Kim Jong-un dari awal tahun ini. Proses pembentukan Fakta Pertahanan antara Rusia dan Korea Utara ini dimulai dalam kunjungan Kim Jong-un ke Rusia pada tahun 2023 lalu, yang bertujuan untuk mengonfirmasi kesepakatan senjata rahasia yang menghasilkan pengiriman amunisi Korea Utara dalam jumlah besar yang sangat penting bagi serangan musim panas Rusia, mengutip dari The Guardian pada 20 Oktober 2024. Sementara selain pengiriman amunisi, Korea Utara kemungkinan berupaya untuk mendapatkan pengalaman tempur dan menguji senjatanya dalam peperangan. Meskipun kualitas senjata konvensional yang dimiliki Korea Utara masih dipertanyakan. Mengenai kinerja tempur senjata, amunisi, kemampuan, dan personelnya yang memungkinkan mereka untuk melakukan penyesuaian, kata Jenderal Charles Flynn yang merupakan Komandan Indo-Pasifik Angkatan Darat Amerika Serikat. Selain itu, dalam perang yang berkecamuk antara Rusia dengan Ukraina, insinyur dan tentara militer Korea Utara telah dikerahkan ke Ukraina Timur yang diduduki Rusia sejak tahun 2022 untuk membantu pengoperasian sistem rudal KN-23, di mana Korea Utara juga mengirim pekerja sipil untuk membantu upaya konstruksi di wilayah Donbas. Sementara mengutip dari beberapa media informasi terkait, titik balik dari dukungan Korea Utara untuk Rusia ini juga akan berlaku sama dengan Korea Utara, di mana di saat Korea Utara sedang bersitegang dengan Korea Selatan baru-baru ini melalui kesepakatan atau Fakta Pertahanan antara kedua negara, Rusia juga dikabarkan akan memberikan bantuan terhadap Korea Utara jika Korea Utara mendapat serangan dari Korea Selatan, yang juga merupakan salah satu sekutu terkuat Amerika Serikat dan beberapa negara-negara anggota NATO.